Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Materi yang akan kita bahas adalah teknik single linked. Teknik single linked ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Ya, kita akan langsung saja kepada contoh kasus dan penyelesaian dengan menggunakan teknik single linked. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca atau berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, seperti yang sudah Busi katakan tadi, bahwa kita langsung saja kepada penyelesaian dari kasus dengan menggunakan teknik single linked. Ya, di sini kita ambil contoh pada sebuah sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer di dalam peningkatan kualitas akademik dan memaksimalkan kualitas lulusan, maka STMIK tersebut ingin membuat sebuah langkah dengan cara pembentukan kelas unggulan. Dalam pembentukan kelas unggulan tersebut mengalami kendala selama ini, sehingga dibutuhkan sebuah cara untuk mewujudkan tersebut. Digunakan metode clustering dengan pendekatan Euclidean distance menggunakan teknik single linked. Adapun sampel data yang akan diproses ya seperti tabel di bawah ini. Ya, ini adalah sampel data untuk pengujian. Jadi ini adalah atributnya, ada nama, ada V1, V2 dan V3. Ya, V1 itu adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK, sementara yang V2 adalah nilai absensi dan yang V3 adalah nilai etika. Banyaknya sampel itu adalah 20 ya. Di sini ada namanya masing-masing dengan indeks prestasinya, nilainya, selanjutnya ada nilai absensi dan nilai etika. Ini adalah sampel data untuk pengujian. Untuk mempermudahkan kita dalam memproses data yang akan diadopsi dalam pengujian menggunakan metode, maka langkah awalnya adalah kita akan melakukan pre-processing yang harus dilakukan dengan membuat tabel asumsi terhadap objek. Ya, berikut adalah tabel asumsi dari sampel data yang digunakan. Ya, asumsi objeknya, jadi mahasiswa tadi kita kodekan dengan A, B, C, D, E. Jadi ada 20 di sini, 20 mahasiswa, maka setiap mahasiswa kita beri kode huruf. Selanjutnya, langkah penyelesaiannya menggunakan metode clustering dengan pendekatan Euclidean distance menggunakan teknik single linked, yaitu pertama adalah kita menghitung nilai rata-rata setiap variabel. Ya, jadi variabelnya tadi ada V1, V2 dan V3. Ya, kita menghitung nilai rata-rata setiap variabel. Melakukan standarisasi data untuk setiap nilai variabel pada masing-masing mahasiswa dengan N adalah jumlah mahasiswa yaitu 20. Tadi jumlah mahasiswanya adalah 20. Standarisasi data dilakukan dengan menggunakan persamaan 3. Jadi persamaan dari mayor clustering yang sebelumnya. Ya, pada materi kita kuliah pertemuan ke-14 kemarin. Ya, untuk mahasiswa A dengan variabel 1 yang nilainya adalah 20, selanjutnya disebut dengan data V11. Maka standarisasi dengan menghitung nilai rata-rata adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah rumus ya rata-rata X, ya rumus rata-rata X itu sama dengan ya sigma dari I sama dengan dari I sama dengan 1 sampai dengan ke N dari XI dibagi dengan N. Ya, maka rata-rata V1 atau rata-rata indeks dari prestasi kumulatifnya itu adalah kita menjumlahkan nilai masing-masing variabel V11, V12, V13 sampai dengan V120 ya dibagi dengan N ya. Jadi nilai 0,25 ditambah dengan 3,75 itu kita dapatkan dari nilai yang di tabel ini. Jadi 0,25 ditambah 3,75 ditambah 3,85 ditambah 0,56 ditambah 3,15 ditambah 0,35 ditambah dengan 1,72 ditambah dengan 0,75 ditambah 3,18 ditambah dengan 3,86 ditambah 1,9 ditambah 0,94 ditambah 3,16 ditambah 1,95 ditambah 3,08
ditambah 3,76 ditambah 3,81 ditambah 3,21 ditambah 0,1 ditambah 0,3. Ya, jadi kita dapatkan, kita hitung nilai rata-rata setiap variabel, yaitu indeks ekspektasi kumulatifnya yang P1-nya itu dibagi dengan N itu adalah 20. Kita dapatkan nilainya 2,182. Selanjutnya kita juga akan menghitung nilai rata-rata V2 dan V3, ya, sama dengan cara yang tadi, cara menghitungnya dengan menggunakan perhitungan P1 tadi. Jadi nilai rata-rata itu setelah kita cari, nilai rata-rata V2-nya itu sama dengan 81,445, sedangkan nilai rata-rata V3-nya itu sama dengan 77,895. Ya, selanjutnya yang kedua, setelah kita menghitung nilai rata-rata setiap variabel, maka kita akan menghitung nilai standar deviasi variabel. Ya, rumus standar deviasinya adalah standar deviasi X sama dengan akar dari, ya, sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dikurang dengan nilai rata-rata X, ya, dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan N dikurang 1, ya, dengan N kurang 1. Jadi kalau kita menghitung, ya, standar deviasi dari variabel V1 atau indeks prestasi kumulatifnya itu adalah, ya, V11 dikurang dengan nilai rata-rata V1 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan V12 dikurang dengan nilai rata-rata V1 dipangkatkan dengan 2, ya. Selanjutnya V13, ya, dikurang dengan rata-rata V1 dipangkatkan dengan 2 sampai dengan V120 dikurang dengan nilai rata-rata V1 dipangkatkan dengan 2. Jadi ini ada nilai rata-ratanya, jadi maaf, ini ada ketinggalan di atasnya, ini adalah nilai rata-rata V1 dibagi dengan N dikurang 1, ya. Jadi V11 tadi nilainya adalah 0,25, sementara rata-rata V1 itu adalah 2,182. Jadi 0,25 dikurang dengan 2,182 dipangkatkan dengan 2, V12-nya nilainya adalah 3,75, yaitu kita dapatkan dari tabel data sampel yang pertama tadi, ya, dikurang dengan nilai rata-rata V1 2,182 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan V13-nya itu nilainya 3,85, ya, dikurang dengan 2,182 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan V14 itu nilainya adalah 0,56 dikurang dengan 2,182. Ya, itu akan kita lakukan penjumlahan sampai dengan nilai V120, ya. V120 itu adalah 0,3 dikurang dengan rata-rata dari V1 2,182 dipangkatkan dengan 2. Selanjutnya dibagi dengan N dikurang 1. N-nya tadi adalah banyaknya datanya adalah 20. Jadi 20 dikurang 1, ya. Masing-masing kita hitung, ya. Jadi kita kurangi dulu baru kita pangkatkan. Jadi contohnya 0,25 dikurang dengan 2,182 itu dapatnya adalah minus 1,932. Kita pangkatkan dengan 2, ya. Terusnya kita hitung ini semuanya. Selanjutnya nanti 20 dikurang 1, ya. Setelah kita pangkatkan nilainya hasilnya seperti ini. Jadi min 1,932 dipangkatkan dengan 2 itu dapatnya adalah 3,731, ya, ditambah dengan 2,460 ditambah 2,784 ditambah dengan 2,629 ditambah dengan 0,938 ditambah dengan 3,354 ditambah dengan 0,213 ditambah dengan 2,049, ya, ditambah dengan 0,997. Ini kita dapatkan perhitungan ini dari hasil pangkat yang ini, ya. Selanjutnya dibagi dengan 19 dapat 1,442. Jadi standar deviasi dari variabel P1 itu adalah 1,442. Ya, hal yang sama juga Anda harus melakukan perhitungan untuk mencari nilai standar V2, standar deviasi V2 dan standar deviasi V3. Ya, seperti bagaimana cara kita menghitung standar deviasi V1.
Langkah ketiga, setelah kita menghitung standar deviasi dari masing-masing variabel, kita adalah menghitung nilai zero standar atau ZI dari setiap objek. Jadi rumusnya nilai zero standar itu adalah ZI sama dengan XI dikurang dengan rata-rata X ya, dibagi dengan standar X. Jadi kalau seandainya nilai zero standar V1 1, maka kita dapatkan V11 ya. Jadi XI-nya adalah variabel V1 dari 1 ya. Jadi variabel V1 berarti indeks kumulatif dari sampel yang pertama, ini artinya. Ya, jadi dari variabel V1 dari sampel yang pertama dikurang dengan ya nilai rata-rata V1 dibagi dengan standar V1, standar deviasi V1. Ya, kita dapatkan tadi nilai V11 ini ya, nilai V11 kalau kita lihat nilai V11 itu adalah 0,25. Jadi V1-nya ini variabel V1 dengan sampel 1 itu adalah 0,25. Berarti ya nilainya 0,25 ya, 0,25 kita kurang dengan 2,182. 2,182 ini adalah nilai rata-rata V1 dibagi dengan standar deviasi V1 1,442, itu dapat min 1340 ya, min 1340. Itu kita lakukan ya, kita lakukan sampai Z-nya itu V120 ya. Jadi dari kita mendapatkan nilainya, kita harus cari masing-masing variabel ya, V1 sampai V12 sampai dengan Z V120. Berarti selanjutnya juga begitu, kita menghitung variabel yang kedua dari yang pertama sampai variabel Z dari yang sampai ke 20. Begitu juga dengan variabel V3 ya, yang etika dari sampel 1 sampai dengan sampel ke 20 ya. Caranya sama dengan pada saat kita menghitung ZV11 ini ya. Jadi ini adalah variabel V1 indeks kumulatif untuk sampel 1 artinya ini. Oke. Ya. Setelah kita menghitung ya, masing-masing nilai variabelnya ya, semua telah distandarkan dengan cara yang sama, maka didapatkan tabel baru yang berisi data yang telah standar. Ya, jadi ini adalah nilainya, nilai yang kita dapat. Misalnya contoh tadi, ini adalah V11 ya, V11. Kita dapatkan minus 1340 ya, minus 1430 kita masukkan ke dalam tabel ini. Jadi ini adalah variabel A atau mahasiswa yang ke A atau objek yang ke A, V1-nya itu atau zero standarnya adalah minus 1340, sementara yang B itu adalah 1,088. Jadi kita mencarinya sama dengan cara kita mencari V11 tadi. Ya, semua harus kita lakukan pencarian ya, kita lakukan pencariannya baik itu variabel V2 maupun variabel V3. Caranya sama dengan pada saat kita melakukan perhitungan V11 ya, zero standar untuk variabel V1 dari sampel yang pertama. Oke, setelah kita melakukan perhitungan nilai zero standar tadi, kita menghitung nilai pengukuran jaraknya. Ya, kita akan membuat matriks jarak untuk objek mahasiswa dengan menggunakan metode Euclidean single linked. Caranya adalah dengan menggunakan persamaan 4 ya. Persamaan 4 itu dari pertemuan yang sebelumnya ya. Misalnya untuk mencari cara kedekatan antara mahasiswa A dan B, maka di sini kita buat D ini adalah distance ya, singkatan dari distance atau jarak dari mahasiswa A ke B. Itu sama dengan ya akar dari V11 ya, V11 dikurang dengan V12 ya, V12 berarti V11 dikurang dengan V12 itu dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan V21 dikurang dengan V22 dipangkatkan dengan 2 ditambah dengan V31 dikurang dengan V32 ya, dipangkatkan dengan 2. Jadi ini adalah untuk IPK-nya, untuk variabel IPK-nya. Sementara ini adalah untuk absensinya dan ini adalah untuk etikanya. Jadi P11 ini adalah mahasiswa A,
V12 itu adalah mahasiswa B yang indeks kumulatifnya, sementara V21 ini adalah absensi dari mahasiswa A. V22 itu adalah nilai absensi dari mahasiswa B, sedangkan ini adalah nilai etika dari mahasiswa A dan ini adalah nilai etika dari mahasiswa B. Jadi yang kita masukkan nilainya ini adalah nilai yang dari tabel sebelumnya ini. Nih. Ya, jadi misalnya tadi V1 di V11 berarti nilainya adalah minus 13,40. V12 ini dia B-nya. Jadi dikurang dengan 1,088 dipangkatkan dengan 2. Ya, ini dikurang dengan 1,088 dipangkatkan 2. Selanjutnya V21 kita balik ke sini, V21 ini dia. V21 ini artinya V21. Jadi untuk nilai absensi ya, nilai absensi untuk mahasiswa A. Jadi 0 min 0,538 dikurang dengan 1,196 ya, dipangkatkan dengan 2. Ini datangnya dari sini. Selanjutnya V31 itu kita ambil dari sini ya, 0,156 dikurang dengan 1,008 ya, dipangkatkan dengan 2. Nih ya. Selanjutnya setelah kita hitung ya akar dari nilai ini, kita dapatkan jarak dari A ke B itu adalah 3,103. Ya, langkah yang sama dilakukan pada seluruh data mahasiswa ya, sehingga pada akhir perhitungan didapatkan matriks seperti berikut. Jadi ini adalah matriks jarak. Tadi kita dapatkan ya jarak antara mahasiswa A dengan mahasiswa A. Ini adalah mahasiswa. Jadi A mahasiswanya tadi ada 20 ini, maka di sini sesuai dengan variabel yang kita gunakan atau kode huruf yang kita gunakan untuk masing-masing mahasiswa, kita buatkan A, B, C sampai 20 mahasiswa. Ini juga gitu ya. Berarti matriknya kalau dia ada jumlahnya ada 20 mahasiswa, maka ukuran matriknya adalah 20 baris dengan 20 kolom. Ini adalah jarak antara mahasiswa A dengan mahasiswa A, maka nilainya adalah 0. Sementara jarak dari mahasiswa A ke mahasiswa B, kita sudah hitung tadi, nilainya adalah 3,103. Ya, ini 3,103. Jadi berarti cara yang sama juga kita lakukan dengan cara menghitung jarak antara mahasiswa A dengan mahasiswa C. Ya, ini nilainya. Selanjutnya jarak antara mahasiswa A dengan mahasiswa D. Jarak mahasiswa E dengan A dengan F, A dengan G, H dengan H, ya, A dengan I, A dengan J, A dengan K, A dengan L, A dengan M, A dengan N, A dengan O, A dengan P, A dengan Q, A dengan R, A dengan S, A dengan T. Ya, jika kita sudah dapat nilai barisnya ini, maka bisa kita pindahkan ke nilai kolom. Ya, jadi nilai baris sama dengan nilai kolom. Ya. Ini juga begitu, ini adalah jarak antara mahasiswa B dengan A. Ya, ini kita sudah dapatkan tadi. Berarti B dengan B itu adalah 0. Ini adalah jarak antara mahasiswa B dengan mahasiswa C. Ya, caranya sama. Berarti di sini adalah V12 dikurang dengan V13. Ya, V13. Selanjutnya V22 dikurang dengan V23, ya begitu dipangkatkan dengan dan seterusnya. Ya, semuanya harus kita cari sehingga dapatkan ini ya, matriks jarak seperti ini. Oke. Selanjutnya, setelah kita menghitung tadi atau memperoleh nilai matriks jarak tadi, kita akan melakukan pengelompokan menggunakan Euclidean Signal Linked ya, mencari nilai terkecil dari matriks jarak. I dan O mempunyai nilai terkecil yaitu 0,90, maka objek I dan O bergabung menjadi satu klaster ya. Kita lihat di sini ya, kita lihat dari matriks jarak tadi ini, kita akan lihat nilai terkecil dari yang ada di dalam matriks ini, nilai terkecil ya, nilai terkecilnya yang kita cari. Kalau kita lihat di sini ya, nilai terkecilnya itu adalah kita lihat di sini yang terkecilnya adalah nih 0,90 ya, 0,90. Jadi 0,90 itu adalah nilai dari I ya, I dengan O ya, I dengan O. Jadi kita dapatkan nilai terkecilnya adalah I dengan O ya. Selanjutnya di sini kita ini dia ya, mencari nilai terkecil dari matriks jarak itu adalah I dan O mempunyai nilai terkecil yaitu 0,090, maka objek I dan O bergabung menjadi satu klaster.
Selanjutnya, kita akan menghitung jarak antara klaster IO tadi, ya, IO dengan objek lain, ya. Jadi di sini distance, ya, distance atau jarak dari IO ke A, ya. Jadi karena IO tadi kita sudah gabung, ya, jadi satu klaster karena dia memiliki nilai terkecil tadi, ya, sama dengan nilai minimal dari jarak I ke A dengan jarak O ke A. Ya, I-nya datang dari sini, ambil nilai ini, I-nya ke A, O ke A. Jadi cari nilai yang paling kecil. Kalau kita lihat, kita balik ke matrik jarak tadi, kita akan melihat nilai I ke A. I ke A itu ada nilainya adalah 2,192, sedangkan O ke A adalah 2,144, ya, 2,144. Jadi antara 2,192 dengan 2,144 yang terkecil adalah 2,114, ya, di sini. Jadi nilai terkecilnya adalah nilai dari jarak antara O ke A atau DOA, ya, sama dengan 2,114. Ya, kita akan menghitung semuanya, ya. Dia adalah jarak IO ke B, ini IO ke C. Jadi cari yang nilai minimalnya. Kita ambil lagi contohnya. Ini adalah jarak dari I ke B, O ke B, ya. Jadi I ke B kita cek lagi ke ini, I ke B itu adalah 1,181. Selanjutnya O ke B 1,239. Berarti yang terkecil adalah 1,181, ya. 1,81 itu adalah nilai dari I ke A, ya. Ini adalah dari I ke B. Ini maaf, ini dari I ke B. Ini bukan dari I ke A. Ini dari I ke B. Ini maksudnya dari I ke B. Ya, 1,181. Ini begitu juga. Jadi ke semuanya itu kita akan cek mana nilai minimumnya. Ya, ini dengan A kita bandingkan dengan B, dengan C, dengan D, dengan E, dengan F, dengan G. Selanjutnya dengan J, dengan K, dengan L, dengan N, P, Q, R, S, T. Berarti duanya sudah kita keluarkan, IO-nya berarti hanya tinggal 18 data. Dapat nilai terkecilnya mana, ya, ini nilai terkecilnya. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai terkecilnya, kita masukkan nilai terkecil tadi, ya, nilai terkecilnya di sini. Ya, nilai IO-nya itu. Berarti dapat yang ini, baris pertama ini semuanya, baris pertama ini pada matrik jarak turunan pertama atau klaster 1 itu berasal dari yang kita hitung ini, ya. Contoh adalah DIOS, ya, jarak antara IO dengan S. Nilainya adalah 3,625. Kita lihat di sini. IOS. Nih, 3,625. Jadi ini diperoleh dari cara perhitungan tadi. Oke, cara yang sama kita akan lakukan lagi. Kita akan mengecek dari matrik ini, cari nilai yang terkecil, ya, nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terkecil kita dapatkan 0,123. 0,123 ini itu adalah, ya, barisnya adalah C, selanjutnya kolomnya adalah P, berarti CP, ya, CP. Maka di sini kita akan mencari nilai terkecil jarak objek C dan P mempunyai nilai terkecil yaitu 0,123. Maka objek C dan P bergabung menjadi satu klaster. Jadi ini adalah distance CP dari IO. Kita cari nilai minimalnya sama, ya. Kita contohkan tadi CP, ya, C dengan IO dengan P dengan IO, ya. Kita akan lihat C dengan IO, ya, ini CEO atau adalah 1,150. Selanjutnya P dengan IO 1,067. Berarti yang terkecil adalah 1,067. Ya, nih 1,67 itu adalah PIO, ya. Begitu juga terusnya. Berarti nilai yang kita akan melakukan perbandingan ke setiap variabel. Kita keluarkan nilai CPIO. Berarti A ada 4 yang kita keluarkan, berarti tinggal, ya, ini IO, A, B, D, E, F, G, H, selanjutnya J, K, L, M, N, Q, R, S, T, ya. Sama, ya, nilai ini kita akan masukkan ke dalam ini, ya, baris ini. Semuanya kita masukkan ke sini nilainya, ya. Nih kita masukkan. Ya, dari baris kedua itu kita peroleh dari tadi. Jadi ini yang merupakan klaster yang kedua.
Selanjutnya, cara yang sama dengan hasil matrik ini, kita akan cari nilai terkecil lagi, ya, nilai terkecil. Dari nilai terkecil dari matrik ini, kita ketemukan nilai 0,140, nilai 1,040. Itu ada di CP 0,140, nih dia, di CPJ, ya, di CPJ. Jadi CPJ itu membentuk klaster baru lagi, ya, ini dia. CPJ IO, ya, CPJ A, CPJ B, CPJ D, CPJ E, CPJ F, G. Ya, jadi kita CP-nya tadi adalah sudah membentuk klaster baru, yang J baru penggabungan. Berarti ini CPI, ya, CPIO, selanjutnya JIO. Kita cari nilai minimumnya atau nilai terkecilnya. Ya, jadi kita balik di sini D CPIO itu 1,07. Selanjutnya JIO itu 1242. Berarti nilainya adalah 10,67. Ya, 10,067. Ini dia. Ya, nilai ini kita masukkan, ya, nilai ini kita masukkan ke dalam ini. Ya, jadi CPJ nilainya, nah kolomnya jadi berubah menjadi baris dan kolom berubah menjadi CPJ. Ini adalah klaster yang kedua, ya. Di klaster yang ketiga, nih nilainya kita masukkan ke sini nih. Selanjutnya cara yang sama, kita cari lagi nilai yang terkecil di sini, ya, nilai terkecil dari klaster 3 ini, ya. Selanjutnya kita dapatkan nilai 0,146. 0,146 itu kita dapatkan dari, ya, 0,1, nih, dari CPJB. Jadi CPJB ini membentuk klaster baru, ya, membentuk klaster baru ini CPJB. Ya, jadi kita bandingkan lagi CPJBIO. Berarti CPJI dengan BO, ya, nih, dengan BIO. Jadi CPJIO dengan BIO. Kita cari lagi nilai minimumnya dari dua ini, dapat 1,067, sama dengan ini, ya, CPJBA itu CPJ BA, ya, kita cari dapat nilai terkecil ini, ya, seterusnya seperti itu. Ya, ini adalah nilai terkecilnya, ini adalah jarak dari, kita cek CPJA dengan DBA, ya, CPJA. CPJA itu adalah 3,027, BA-nya itu adalah 3,103, berarti yang terkecil adalah 3,027. Artinya ini adalah DBA, ya, DBA itu nilainya adalah 3,027. Ini ketinggalan tulisannya. DBA ini dia yang diambil, yang ini, yang nilai terkecilnya. Oke, setelah kita melakukan perhitungan semuanya sama, kita masukkan nilainya. Ini dia nilainya ke klaster ini, ya, kita masukkan. Selanjutnya cara yang sama kita cari lagi nilai terkecil, ya. Dapat 0,191. 1,91 itu dapat dari, ya, 1,0 nih, 0,191 itu adalah IOR. Jadi IOR juga membentuk klaster baru. Ini dia IOR, ya. IOR kita bandingkan dengan CPBJ, ya. Jadi ini IOR ini, ya, ini IOR kita bandingkan dengan CPJB, dengan A, dengan D, dengan E, F, G, H, K, L, M, N, Q, S, T, ya, semuanya kita bandingkan. Ini dia cari nilai minimumnya, ya, ini kita dapatkan ini. Selanjutnya nilai minimum ini, ya, itu dimasukkan ke dalam matrik ini, ya, ini. Jadi dia nilai ini nilainya. Oke, selanjutnya cara yang sama juga kita lakukan, cari nilai yang terkecil lagi dari nilai matrik ini. Ya, kita dapatkan di sini nilai terkecilnya adalah 0,210. Maka objek IOR, ya, 0,210 itu kita dapatkan di ini 0,210 nih. IORM, ya, IORM. Maka IORM membentuk klaster baru. Ini IORM kita bandingkan dengan CPBJ, dengan A, D, E, F, G, H, kita cari nilai minimumnya KLM, dan cara yang sama kita masukkan lagi IORM itu ke dalam matrik, nilainya kita ambil dari nilai minimum tadi. Oke, ini merupakan klaster yang ke-6. Selanjutnya sama, kita cari lagi yang terkecil nilainya, kita dapatkan nilai yang terkecil itu, ya, dari yang klaster ini, yang dari klaster 6 ini kalau kita lihat, ya, ini cari yang terkecilnya lagi, ya.
itu kita dapatkan 0,233 ya, 0,233, maka HL ya nih, HL nih 0,23. Jadi HL membentuk klaster baru. Jadi HL kita bandingkan dengan IORM, dengan CPBJ, dengan A, dengan D, dengan E, dengan F, dengan G, selanjutnya dengan K ya, dengan N, dengan Q, dengan S, dengan T. Cari nilai minimumnya. Dapat nilai HL-nya, kita masukkan ke sini. Ini merupakan klaster yang ke-7. Cara yang sama kita lakukan lagi untuk klaster yang ke-8. Cari lagi nilai yang terkecil ya dari matrik ini ya. Nilai matriknya ini. Berarti di sini itu CPJQ ya, di sini berdasarkan ini. Jadi nilai terkecilnya ada di sini nih. Jadi ini CPBJQ ini itu menjadi membentuk klaster baru. Ya, bentuk klaster baru ini dia. Ya, setelah kita cari nilai minimumnya, kita masukkan, ini dia. Cara yang sama juga begitu kita lakukan ya. Lakukan sampai dia habis ya. Cara yang sama ya, jadi dia sampai habis. Ini jadi klasternya ada klaster 11, selanjutnya klaster 12 ya, sampai klaster ke-13. Ini begitu juga. Kita cari yang terkecil lagi di sini. Ya, dari klaster 13 ini yang terkecil nilainya adalah 0,735. Jadi EQCBJ dengan IORM ini membentuk klaster baru. Ya, bentuk klaster baru kita bandingkan nanti dengan GK dengan DSF dengan HLA ya, selanjutnya dengan IORM dengan E dengan T ya. Ini membentuk klaster yang ke-14 ini dia. Selanjutnya ini juga gitu, cari lagi yang terkecil ya. Ini yang terkecilnya adalah 0,805, itu GK dengan HLA. Jadi GK dengan HLA juga membentuk klaster baru. Ini dia. Ya, jadi kita lihat ya. Ini berarti yang terkecilnya ini adalah di yang terkecil 0,80. Oh, ini yang terkecil 0,775. Jadi GKN. Jadi GKN ini dia GKN. GKN. Ada dia GKN. GKN di klaster yang ke-14 kita cek dulu mana tahu ada yang salah. Oh, ini lebih kecil lagi. Ini HLA dengan T. HLA T 0,759. Berarti klaster ke-14 itu adalah HLAT ya. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama lagi. Kita dapatkan nilai yang terkecil adalah 0,775. Berarti GKN. Ini dia GKN. Itu klaster yang ke-16. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Kita dapatkan klaster ke-17 ya. Kita lakukan lagi, lihat lagi yang mana yang terkecil. Ini adalah yang terkecil adalah 1256. Berarti GKNHALT DSF ya, ini dia. Ya, ini DSF ya. Ini sampai dia habis ya, sampai dia 0, dia 0. Berarti kita sudah melakukan turunan sampai 19 atau klaster ke-19. Ya, berdasarkan hasil dari klaster tadi, kita akan mendapatkan kode klaster. Jadi pertama kode klaster yang kita dapatkan adalah kode klaster IO, kode klaster CP, CPJ, ya, selanjutnya CPJB, ya, IOR, IORM, ya, ini. Berarti kalau kita lihat yang IO, berarti I ini adalah mahasiswanya, itu Irfan Yuanda Ginting, ya, dengan O-nya adalah Rinaldi Fadli. Distance-nya kita dapat dari I.O. ini tadi adalah, kalau kita balik lagi I.O. ya, jarak I.O. itu yang terkecil tadi dapat 0,090. Ya, kita balik ke sini klaster yang pertama. Ya, yang I.O. kita dapatkan 0, nih ya 0,090 dari klaster pertama. Ya, jadi tinggal kita masukkan ke dalam tabel terakhirnya, ya, tabelnya. Ya, jadi setelah kita menghitung klasternya, selanjutnya ini dia 0,90. Ya, ini klaster yang kedua, kode klasternya adalah CP. C itu adalah Hayumi Sari Putri, yang P itu adalah Rita Yanti Purba. Itu nilai distance-nya adalah 0,123. Kita lihat CP yang kedua, ya, klaster yang kedua. Klaster yang kedua tadi setelah IO kita dapatkan adalah CP
Ya, setelah IO kita dapatkan nilai CP nih, CP. Ya, CP. Ya, jadi CP itu kita dapatkan tadi nilainya CP itu adalah 0,123. Jadi tinggal Anda masukkan ke dalam tabel ini sesuai dengan hasil distance yang kita dapatkan. Ya, nih 0,123. Begitu juga yang lain, kode klasternya CPC, CPCB, IIOR. Jadi di sini hasilnya itu ada 18 klaster. Ya, terakhir adalah DSF ya, GKMK HLAT. Itu D itu adalah Daniel ya. Sementara S itu adalah Susi, yang F itu adalah Dedian, G itu adalah Fauzi ya, K itu adalah Misna, yang N itu adalah Gaswin ya, yang H itu adalah Hendy, yang L itu adalah Titin ya, yang A itu adalah yang L adalah Muhammad Iksan, A itu adalah Abdillah, yang T itu adalah Yolanda ya, dengan jaraknya 1,256. Oke, selanjutnya kita akan bagi mahasiswa berdasarkan hasil klaster ya di atas sebagai berikut. Jadi klaster 0 itu ya, klaster 0 ya, berarti itu adalah Daniel ya. Selanjutnya yang klaster yang satu itu adalah Ayumi ya. Jadi Ayumi Rita itu adalah masuk klaster 1 ya, klaster 0 ya, hasil klaster. Jadi klaster ini adalah DSF ya, Daniel Sastro, ini dia klaster 0. Jadi yang terakhir ini yang hasil dari yang terakhir ini, klaster yang ke-14 ini kita masukkan ke dalam klaster 0 ya, klaster 0 kan Yolanda terakhir ya ini. Selanjutnya selain Daniel Sastro ini berarti masukkan ke dalam klaster 1 ya, klaster 1 ini Ayumi Sari ini. Oke, begitu caranya ya. Berdasarkan data IPK pada tabel 525 ya, dapat disimpulkan dari data klaster 0 adalah kelompok mahasiswa yang tidak unggul. Ya, jadi kalau mahasiswa yang tidak unggul, sedangkan klaster 1 kelompok mahasiswa yang unggul. Karena data mahasiswa yang berada di klaster 0 itu adalah mahasiswa yang memiliki nilai IPK-nya kecil dari 2,0. Sedangkan rata-rata mahasiswa yang berada di klaster 1 adalah mahasiswa yang memiliki IPK-nya besar dari 3,0. Ya. Ya, jadi untuk memudahkan Ananda memahami materi tentang single linked ini, Bu Lucy mohon Ananda mengerjakan latihan ini ya. Ini adalah data sampel untuk pengujiannya. Jadi ada 5 data. Ya, ini adalah V1, V2 dan V3-nya sama. V1-nya adalah indeks prestasi kumulatif, V2 nilai absensi, P3 dan nilai etika. Jadi ini lebih simpel, ini hanya untuk 5 data sampel, sedangkan tadi adalah untuk contoh yang ada adalah 20 data sampel. Ya. Ini asumsi objeknya. Jadi setelah kita buat tadi data sampelnya, kita buat tabel asumsinya. Kita nomor urut mahasiswanya 1 itu Diki itu kita kodekan dengan huruf A, Dini kita kodekan dengan B, Dina kita kodekan dengan C, Dino kita kodekan dengan D, dan Dian kita kodekan dengan E. Dan berdasarkan data di atas, carilah klaster dari data di atas dengan menggunakan teknik single linked. Ya. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum dan selamat pagi.